Halo pemirsa, selamat pagi. Bocah berusia 13 tahun di Lampung tewas dibunuh oleh sepupunya sendiri. Ironis, pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati. Korban mengejek alat kelaminnya. Saya, Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Sama, kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam sergap investigasi. Pemirsa, saat warga sedang sahur dini hari tadi, kobaran api tiba-tiba melalap sejumlah rumah. Warga pun panik dan tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari dapur rumah korban. Kebakaran rumah terjadi saat warga menjalankan sahur di Desa Rawang, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sejumlah warga panik langsung bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api dengan cepat menyambar ke seluruh bagian rumah. Rumah septik, Pak. Akibatnya 2 rumah warga hangus terbakar. Barang-barang dalam rumah pun tak bisa diselamatkan. Seorang warga melihat api pertama kali muncul dari dapur salah satu korban saat sedang melaksanakan sahur. Hasil informasi dari anggota maupun dari masyarakat, itu api diperkirakan timbul jam 1.30. 6 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi melaporkan. Pemirsa, dipicu saling lempar petasan, 2 kelompok remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Sejumlah remaja luka-luka terkena lemparan batu, atap rumah dan warung juga rusak. Sejumlah remaja saling serang menggunakan batu di Jalan Yosudarso, Medan, Labuhan, Kota Medan. Tawuran dipicu saling lempar petasan. Salah satu kelompok remaja tidak terima karena terkena lemparan petasan. Akibat tawuran, sejumlah remaja terluka terkena lemparan batu. Atap rumah dan warung juga rusak. Awal mula dari main-main mercu, lempar-lemparan, terjadilah tawuran ini. Ini memang udah lama nggak kejadian, udah adalah sekitaran 4 bulan. 4 bulan terakhir, Bang, ya? 4 bulan terakhir. Jadi akibat main mercon ya, Bang? Iya. Tawuran baru berhenti setelah dibubarkan polisi. Warga berharap polisi menangkap para pelaku agar tawuran tidak terjadi lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, sejumlah muda-mudi nekat melakukan sahur on the road yang meresahkan. Sebagian muda-mudi ini melempari pengguna jalan dengan petasan. Ditambah pelaku tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, melanggar protokol kesehatan. Aksi ratusan pemuda yang melakukan sahur on the road di Desa Punggulan, Asahan, Sumatera Utara meresahkan warga. Selain mengganggu alur lalu lintas, sejumlah pemuda melemparkan petasan ke pengendara sepeda motor yang melintas. Dari laporan warga, polisi langsung membubarkan kerumunan. 18 kendaraan dan puluhan pengendara diamankan dan dibawa ke Mapolsek Air Joman. Anak-anak muda di simpang janda main-main petasan sehingga terhalang masyarakat yang penggalas yang cari-cari makan. Sebagai efek jerah, para pelaku sahur on the road diberi sanksi tilang. Orang tua pelaku juga akan dipanggil. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, 3 hari pencarian jasad bocah yang tenggelam di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Jasad korban tersangkut di pintu air. Korban tenggelam saat berenang bersama teman-temannya.
Setelah 3 hari pencarian, jasad Raffi Ardika yang tenggelam saat berenang di Jembatan 3 Bekasi, Jawa Barat ditemukan. Jasad laki-laki 14 tahun ini ditemukan tersangkut di pintu air sipon Jalan Kartini, Bekasi Timur oleh seorang petugas jaga pintu air. Tubuh korban sudah membengkak dan sulit dikenali. Teman kelihatan kepalanya. Bapak lagi ngapain, Pak? Pas pulang kerja. Pulang kerja? Raffi Ardika terseret arus saat berenang bersama 3 teman-temannya. Diduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang. Jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk divisum dan diserahkan ke keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Kabupaten Bekasi. Insiden ini mengingatkan untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ya pemirsa, jangan biarkan anak bermain handphone di luar rumah. Seorang bocah menjadi korban penjamretan handphone saat berjalan kaki sambil bermain handphone bersama temannya. Aksi pelaku bersama seorang waria kekasihnya merampas handphone terekam CCTV. 3 bocah ini mengejar 2 pelaku jamret handphone yang kabur menggunakan sepeda motor di Jalan Haji Sanusi, Kecamatan Kemuning, Palembang. Namun upaya korban gagal. Awalnya pelaku mengincar 2 bocah korbannya yang sedang berjalan kaki sambil bermain handphone. Berpapasan dengan korban, pelaku memutar arah dan langsung merampas handphone korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 1 pelaku, Agung Saputra alias Aang. Disita barang bukti pakaian pelaku saat beraksi, serta handphone korban yang telah dijual Rp300.000. Pelaku Agung beraksi bersama Robi alias Rosa, seorang waria kekasihnya. Terus yang korban siapa? Anak-anak ya? Iya, Pak. Saat diambil HP-nya lagi ngapain ya? Lagi jalan, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki. Kamu Iya. pakai apa? Pakai motor, Pak. Dijual berapa HP? Dijual 300, Pak. Untuk kebutuhan apa aja tuh? Kebutuhan makan, Pak. Merokok. Disapu. Bukan, Pak. Dari kejadian ini, masyarakat diimbau waspada karena pelaku mengincar anak-anak sebagai korban. Khususnya yang memiliki anak-anak, jangan dengan gampangnya memberikan HP dan berkeliaran bermain di luar rumah tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Pelaku terancam lebih dari 5 tahun penjara. Polisi masih mencari rekan pelaku yang kabur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, warga Ponorogo, Jawa Timur diresahkan dengan ulah pelaku begal payudara. Ironis, pelaku ternyata masih di bawah umur. Dua wanita ini panik setelah menjadi korban begal payudara di jalan jurusan wisata Waduk Bendo, Ponorogo, Jawa Timur. Teman korban langsung merekam dengan ponsel miliknya dan memviralkan aksi senonoh tersebut di sosial media. Pasca viral, polisi langsung membekuk pelakunya. Ironis, pelaku begal payudara masih berusia 14 tahun. Pelaku mengincar korban wanita yang mengendarai sepeda motor. Anak tersebut, pelajar tersebut, ini masih terhitung anak di bawah umur. Pelaku juga melakukan sendirian. Kendaraannya menyalip kendaraan yang menjadi targetnya dia. Kebetulan ini korban ini beriringan. Pelaku dijerat pasal 281 KUHP, terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pelaku pencurian belasan handphone senilai ratusan juta di pertokoan di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Saat digeledah di kamar pelaku ditemukan 2 handphone curian, 9 handphone lainnya telah dijual pelaku. Setelah aksinya mencuri belasan handphone senilai ratusan juta rupiah di pertokoan Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV, polisi menggerebek rumah pelaku di Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan karyawan toko tersebut tak berkutik saat polisi menunjukkan surat perintah penangkapan. Ini surat perintah tugas saya.
nama saya Sunadi, ini atas nama Kapolres. Hah? Ini bukan? Ini bukan? Ngomong. Hah? Saat digeledah, polisi menemukan 2 handphone curian dalam kamar pelaku. Yang mana? Ini apa ya? Kita sita ini ya? Pelaku mengaku beberapa handphone yang dicurinya telah dijual ke konter handphone. Dijual mana? Itu kan banyak kemarin ya, dijual mana? Hah? Iya. Dijual mana? Jual aja. Dijual di mana? Lu jual kemana? Konter apa kemana? Di konter. Kenal gak? Jualnya ke siapa, kenal gak? Orangnya. Masih ingat gak tempatnya? Hah? Enggak ingat. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima dinasihati, seorang pria di Medan, Sumatera Utara menganiaya anak kandungnya sendiri. Anak perempuan pelaku merekam aksi penganiayaan dan menyebarkan hingga viral di media sosial. Janganlah buat abang melawan, Bapak. Melawan. Aku nggak mau melawan loh. Melawan. Inilah rekaman penganiayaan yang dilakukan seorang ayah kepada anak laki-lakinya di Medan, Sumatera Utara. Melawan. Aku nggak mau melawan loh. Melawan. Meski sang anak mencoba meredam amarah, pelaku tetap nekat menganiaya sambil membawa senjata tajam. Keributan dipicu saat pelaku menanyakan keberadaan istri dan anak bungsunya yang tidak terlihat di rumah, diduga kabur. Sang anak mencoba menasihati, namun pelaku malah semakin emosi. Anak perempuan pelaku merekam dan menyebarkan video penganiayaan di media sosial hingga pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah temannya. Anaknya kemudian mulai menasihati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pelaku adalah residivis kasus penganiayaan 3 tahun lalu, kini terancam dihukum penjara 12 tahun. Kekerasan dalam rumah tangga berbahaya. Para korban diimbau untuk berani melapor agar tidak membahayakan jiwa dan kesehatan mental. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pencurian sepeda motor yang terparkir di gang di Jember, Jawa Timur hanya berlangsung 10 detik. Aksi pelaku terekam CCTV. Hanya dalam waktu 10 detik, pelaku merusak kunci dan membawa kabur sepeda motor Matic yang terparkir di pinggir gang Desa Dukuh, Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat kejadian, korban memarkirkan sepeda motornya di rumah temannya untuk memberikan uang arisan. Pas jam 11.21 dia keluar, ternyata sepeda sudah nggak ada. Tapi memang Mbak itu terbiasa sepedanya ditaruh di sini. Kadang kalau nggak di sini ya di sebelah sana. Cuman memang nggak pernah terjadi kehilangan seperti saat. Polisi masih menyelidiki pelaku pencurian motor ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kesal tak diberi uang, seorang anak tega menghabisi nyawa ayah tirinya. Pelaku kecanduan narkoba. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.